Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Lestari dengan NPM 2411080113. Saya dari kelas 3E. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori dan praktik konseling. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan REBT. Sejarah singkat tentang REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy, merupakan pendekatan psikoterapi yang pertama kali dikembangkan oleh psikolog Albert Ellis pada pertengahan tahun 1950-an sebagai pelopor dari keluarga besar terapi kognitif perilaku atau CBT. REBT membawa revolusi dengan gagasan bahwa manusia bukanlah korban dari lingkungan atau masa lalunya, melainkan korban dari cara mereka berpikir tentang hal-hal tersebut. Filosofi dasarnya berakar pada pandangan stoikisme yang meyakini bahwa gangguan emosional tidak disebabkan oleh peristiwa luar, tetapi oleh interpretasi atau makna yang kita berikan pada peristiwa itu sendiri. Selanjutnya, membedah mekanisme pikiran melalui model ABC. Inti dari pendekatan REBT terletak pada model ABC. Di sini A yaitu activating event adalah peristiwa luar yang terjadi pada kita, seperti kegagalan dalam pekerjaan atau penolakan sosial. Banyak orang salah mengira bahwa A langsung menyebabkan C atau consequence, yaitu emosi negatif seperti depresi atau kecemasan. Namun REBT menegaskan adanya variabel B, beliefs. Di tengahnya, keyakinan atau pikiran kita lah yang sebenarnya menentukan apakah kita akan merasa sedih secara sehat atau justru hancur secara emosional. Jika B kita irasional, maka konsekuensi emosionalnya pun akan menjadi destruktif. Selanjutnya, mengidentifikasi pikiran irasional dan masturbatori. Albert Ellis mengidentifikasi bahwa akar dari penderitaan manusia adalah pikiran irasional yang seringkali berbentuk tuntutan kaku yang disebut sebagai masturbation. Penggunaan kata harus yang berlebihan, pikiran ini mencakup tuntutan bahwa diri sendiri harus sempurna, orang lain harus memperlakukan kita dengan baik, dan hidup harus selalu mudah. Ketika tuntutan-tuntutan kaku ini tidak terpenuhi, kita cenderung melakukan all-fulfilling atau menganggap situasi sebagai kiamat, atau low frustration tolerance, yakni merasa tidak sanggup menahan beban, dan self-downing atau menghina harga diri sendiri secara total. Selanjutnya, tahapan intervensi, disputing D dan efek baru yaitu E. Untuk melakukan perubahan, REBT menggunakan langkah aktif direktif yang disebut D yaitu disputing. Dalam tahap ini, terapis atau individu akan secara agresif mempertanyakan dan menantang kebenaran dari pikiran irasional tadi menggunakan logika dan fakta empiris. Pertanyaan seperti, di mana bukti bahwa saya tidak boleh gagal, membantu meruntuhkan keyakinan lama. Hasil dari proses ini adalah E atau New Effective Philosophy, yaitu sebuah filosofi hidup baru yang lebih fleksibel dan masuk akal, yang pada akhirnya memunculkan perasaan dan perilaku yang lebih adaptif. Tujuan akhir dari penerimaan diri, yakni tujuan dari REBT bukanlah sekedar menghilangkan kesedihan, karena kesedihan adalah bagian dari pengalaman manusia yang normal. Fokus utamanya adalah membantu individu mencapai unconditional self-acceptance atau USA atau penerimaan diri tanpa syarat. Dengan REBT, seseorang belajar untuk menilai tindakannya secara objektif, tanpa harus menghakimi seluruh eksistensi dirinya sendiri sebagai manusia. Dengan cara mengubah tuntutan menjadi preferensi, yakni saya ingin sukses, tapi kalaupun gagal, hidup tidak berakhir. Seseorang akan menjadi lebih tangguh, mandiri, dan mampu menjalani hidup dengan lebih rasional. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.